Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juri lomba debat bahasa Indonesia tingkat provinsi, pada kesempatan ini sebelum menyampaikan argumen, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvina Marsalia, saya dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi ingin menyampaikan argumen saya tentang Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Baik, saya dari tim oposisi tidak setuju akan hal itu. Jadi menurut saya untuk mengembangkan seni itu bisa saja dikembangkan dengan sendirinya apabila si anak memang memiliki kesenangan di dalam seni itu. Nah, berbeda lagi dengan sains. Sains itu harus dikembangkan dengan cara diulang-ulang. Dengan cara diulang-ulang maksud saya contohnya untuk mengikuti les tambahan. Nah, sains itu dapat dikembangkan dengan cara mengikuti les mengulang mata pelajaran atau mengulang-ulangi materi-materi yang dipelajari. Nah, jadi itu perbedaan untuk mengembangkan kesenian dan sains. Nah, kalau berbicara tentang prinsip moral kebahagiaan, itu menurut saya prinsip moral kebahagiaan itu hanya bersifat sementara. Apalagi untuk anak remaja. Anak remaja itu memiliki titik kebahagiaan itu hanya sementara. Bisa saja titik kebahagiaannya itu berubah-ubah. Itu terjadi pada diri saya sendiri. Contohnya pada saat sekarang mungkin saya sukanya bermain game, tapi di masa mendatang bisa saja titik kebahagiaan saya berubah. Saya bisa saja menyukai kesenian. Nah, jadi kalau hanya berpatokan pada prinsip moral kebahagiaan, menurut saya itu masih kurang relevan. Nah, jadi tidak hanya itu, masih banyak contoh lainnya. Masih banyak fakta-fakta lainnya. Kita langsung ambil saja dari ada beberapa musisi yang dari kecilnya memang sudah terjun di dunia kesenian, tapi pada saat beranjak dewasa, mereka memilih untuk mengembangkan masa depannya dengan menggunakan jalan pendidikan. Nah, itu kita banyak sekali musisi-musisi dari Indonesia yang seperti itu. Nah, dan juga yang dikatakan oleh tim pemerintah tadi, kemungkinan kebahagiaan itu ada di dalam kesenian tadi. Itu hanya kemungkinan, garis bawahi kata kemungkinan tersebut. Tapi faktanya yang terjadi adalah kebanyakan orang yang sudah memiliki titik kebahagiaan pada saat masa sekarang, tapi di masa depannya itu berubah-ubah. Nah, oleh karena itu, menurut saya sains ataupun pendidikan dalam sains itu lebih relevan untuk dijadikan bekal dalam kesuksesan di masa depan anak. Karena kalau seni itu seperti saya katakan tadi hanya bersifat sementara. Tapi apabila orang tua tetap ingin menyekolahkan anaknya sekaligus mengikut sertakan anaknya dalam kursus seni, maka prinsip moral kebahagiaan yang mana yang anak itu dapatkan? Bayangkan saja jika si anak ini juga disekolahkan. Sekolah mereka itu full time. Mereka harus belajar dengan beban yang sudah sangat banyak dan harus diikut sertakan lagi dalam kursus seni ini. Maka yang ada hanya keberatan mental pada anak, dan itu akan mengganggu kesehatan anaknya lagi, dan jelas itu tidak baik juga buat masa depan mereka. Nah, jadi menurut saya juga sekolah juga itu dapat sudah cukup untuk bekal kesuksesan anak di masa depan, karena di sekolah pun sudah ada kurikulum kesenian. Nah, baik, itu saja argumen dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.